dan tidak ada visi yang lebih mulia bagi masa depan anak-anak kita melainkan melebihi visi dari mereka menjadi pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi abdi-abdi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yurdi Rabbana jalla wa ala. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada surah yang bernama Al-Imran, yang artinya adalah keluarga Imran. Apa keistimewaan dari keluarga ini? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan keluarga ini di atas seluruh keluarga yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah melebihkan mereka melebihi segala umat, melebihi segala keluarga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua manusia pilihan dan dua keluarga. Dua manusia pilihan adalah Nabi Adam dan Nabi Nuh. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam dan Nuh. Keistimewaan Adam adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka tatkala iblis tidak mau sujud di hadapan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Mengapa engkau, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini keistimewaan Nabi Adam. Adapun anak keturunannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh langsung penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah kita semuanya.
pembuahan dari sperma ke sel telur, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, ditiupkan ruh, makin sempurna ciptaan, hingga 9 bulan lahir kita semua sebagai anak keturunan Adam. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh langsung. Adapun Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jasad Adam adalah jasad yang paling sempurna. Manusia paling tampan adalah nenek moyang kita Adam alaihi salam. Adapun keistimewaan Nabi Nuh adalah mendakwahkan tauhid selama 950 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama. Di tengah kaumnya yang berbuat kesyirikan, Nabi Nuh dengan sabar mendakwahi mereka. Pada saat yang sama, dengan berbagai macam ujian dan cobaan, Nabi Nuh adalah nabi yang penyabar. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Tidak hanya pada nikmat yang besar, tapi juga nikmat yang kecil. Yang sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil. Seluruh nikmat Allah itu besar. Hanya manusia yang menganggap kecil. Kalau kita itu baru mau bersyukur kalau mendapatkan nikmat yang kita anggap besar. Dapat uang 50 juta, alhamdulillah. Karena apa? Menganggap itu besar. Bernafas setiap hari enggak, alhamdulillah. Bisa makan nasi setiap hari enggak, alhamdulillah. Betapa banyak orang enggak bisa makan. Sakitnya perutnya sakit. Ya. Terhalangi dari bisa menikmati makanan. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Ini kita anggap kecil, padahal ini lebih besar daripada 50 juta. Nabi Nuh alaihi salam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang dianggap kecil oleh kebanyakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarga Ibrahim. Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ishak ini muncul ratusan nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Ishak memiliki putra Yakub. Yakub inilah yang namanya Israel. Israel itu bahasa Ibrani yang berarti Abdullah, hamba Allah. Yakub memiliki putra Yusuf. Di antara keturunannya juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain yang banyak sekali dari keturunan Ishak. Itu semuanya adalah tergolong Alu Ibrahim, keluarga Ibrahim. Adapun Ismail, keturunannya bukan nabi. Ismail memiliki 2 anak laki-laki, Nabit dan Qaidar. Kemudian dari anak-anak keturunannya adalah Quraisy, dan dari suku Quraisy ini lahirlah satu nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan keturunan Ishak, banyaknya jumlah para nabi. Namun seluruh para nabi dan para rasul
dari keturunan Ishak itu berdakwah khusus bagi kaumnya saja untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Nggak ada domba Jawa, nggak ada domba Banjar. Semuanya domba-domba Bani Israel. Adapun keturunan Ismail hanya satu nabi, namun agamanya berlaku untuk seluruh umat manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Imran. Imran ini bukan nabi. Beda seperti Adam, Nuh dan Ibrahim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka sebagai satu keturunan, sebagian mereka merupakan sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di antara rahasia keistimewaan keluarga Imran ini dimulai dari keistimewaan istri Imran. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tatkala istri Imran mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepada Engkau pada apa yang aku kandung dalam perutku sebagai orang ahli ibadah yang berkhidmat untukmu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Imran ini memiliki istri yang bernama Hannah. Hannah ini seorang wanita yang juga memiliki saudara perempuan yang bernama Isya. Isya ini dinikahi oleh Nabi Zakaria. Tatkala Imran dan Hannah sudah lanjut usia, belum memiliki keturunan. Suatu ketika Hannah berada di bawah pohon melihat seekor induk burung yang sedang memberi makanan kepada anaknya. Dia pun sangat kepingin memiliki anak, padahal saat itu dia sudah usia tidak produktif lagi. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Meskipun suaminya sudah tua dan dia juga sudah bukan usia produktif lagi, namun jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia hamil, dia bernazar, ya Allah, kelak anak yang lahir ini aku akan jadikan muharrar. Muharrar secara bahasa artinya adalah dimerdekakan. Arti dimerdekakan adalah kebiasaan Bani Israel dahulu. Mereka jika memiliki anak laki-laki, merupakan kebanggaan bagi mereka menjadikan anak laki-laki tersebut berkhidmat di Baitul Maqdis.
menjadi pelayan Allah. Tiada lain adalah dengan merawat Masjidil Aqsa, membersihkannya, menyapunya, dan melayani para jamaah yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi bahasanya adalah muharrar, dibebaskan. Padahal kalau kita memahaminya, kalau orang itu bebas, merdeka, artinya tidak terikat. Tapi mereka membahasakannya berkhidmat untuk Allah, menjadi pengabdi Allah, pelayan bagi Allah. Itu adalah suatu kebebasan. Jadi mereka bangga dengan ibadah yang mereka lakukan. Lebih merasa merdeka daripada orang-orang yang merdeka. Dan itu tidak mustahil bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian makhluk saja merasakan nikmat ketika mengabdi kepada sesama manusia. Lalu bagaimana dengan orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tahu ada istilah abdi dalam. Mereka itu orangnya tenang-tenang. Ya. Gak ada yang protes minta kenaikan gaji, gak ada. Padahal gajinya sangat rendah. Tahu ya abdi dalam? Tenang, itu mengabdi pada makhluk. Karena mereka menyadari fadilah, keutamaan dari pengabdian mereka kepada raja. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim harus lebih bisa menikmati pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh jika kita sebagai seorang muslim merasa tertekan ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ada manusia yang merasa menikmati mengabdi kepada sesama manusia. Ketika istri Imran bernazar seperti ini, dalam tafsir Baghawi, Imran marah. Waihak, celaka engkau, apa yang engkau nazarkan? Kita ini sudah tua. Kalau punya anak harusnya kan untuk melayani orang tua. Anak satu-satunya belum lahir sudah diniatkan untuk dijadikan pengabdi di Baitul Maqdis. Kan harusnya kalau anaknya banyak, ya salah satunya dijadikan pengabdi di Baitul Maqdis, wajar. Ini anak satu-satunya oleh Hannah dinazarkan untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Kemudian Hannah pun menenangkan suaminya. Dan apa yang dinazarkan oleh Hannah inilah yang menjadikan keberkahan bagi keluarga Imran. Maka inilah kunci keberkahan sebuah keluarga. Memiliki visi untuk masa depan anak. Dan tidak ada visi yang lebih mulia bagi masa depan anak-anak kita melainkan melebihi visi dari mereka menjadi pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi abdi-abdi Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bayi yang dikandung Hannah, lahirlah bayi perempuan yang diberi nama Maryam, dan dari Maryam lahirlah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam.
keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan sekedar niat. Maka niat yang tulus Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala usaha kita tanpa jerih payah. Dengan niat yang tulus, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan-urusan kita. Kita ketahui Imran dan Hannah sudah lanjut usia dan keduanya meninggal sebelum mendidik putrinya ini. Namun putrinya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya sehingga terjaga akhlaknya, terjaga agamanya. Maka penting bagi kita memiliki niat yang baik, visi yang baik untuk anak-anak kita. Dan visi Hannah tidak neko-neko. Kalau di zaman sekarang ada orang bercita-cita nanti anak saya jadi marbot masjid, pasti diketawakan orang. Ya. Tapi ini cita-cita yang mulia. Semua profesi yang berkaitan dengan keumatan itu adalah profesi yang mulia. Dan cukuplah ketakwaan yang kita wariskan untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik dua orang khalifah, Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik. Kita tentunya sering mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz dengan segala kesederhanaannya, meskipun dia seorang khalifah. Ketika meninggal, harta warisan dia itu hanya 18 dinar. 5 dinar untuk biaya kafan, 4 dinar untuk biaya makam, untuk membeli alkah. Maka tinggal 9 dinar dibagikan kepada anak-anaknya sebanyak 11 orang anak. Jadi masing-masing anak enggak sampai 1 dinar. Sebaliknya Hisham khalifah yang glamor. Ketika mati, dia meninggalkan masing-masing anaknya 1 juta dinar. Namun apa yang terjadi? Berkata Muqatil yang saat itu menasihati Khalifah Al-Mansur setelah dibaiat untuk mengambil pelajaran dari 2 khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz dan Hisham. Umar bin Abdul Aziz yang mewariskan tidak sampai 1 dinar untuk anaknya, tapi Muqatil pernah melihat dengan mata kepala sendiri salah seorang dari anak Umar bin Abdul Aziz menginfakkan 100 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah. Dan pada waktu yang lain dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat salah seorang anak Hisham mengemis di pasar. Apa yang menjadikan kedua keturunan mereka itu berbalik 180 derajat? Tiada lain adalah takwa. Ketika Umar ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk anak keturunanmu? Dia mengatakan, taraktu lahum taqwallah. Aku meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah.
Boleh kita bercita-cita anak kita mau menjadi ini, menjadi itu, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi astronot. Tapi ingat, yang paling penting adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi ini, menjadi itu, tercukupi dunia mereka, itu adalah terjaganya dunia mereka saja. Tapi ketika anak-anak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menjaga akhirat mereka dan dunia mereka. Tapi kalau kita hanya memikirkan masa depan anak-anak kita hanya dunia mereka, agamanya tidak dapat, dunianya belum tentu dapat. Tapi kalau visi utama kita bahwa masa depan anak-anak kita adalah ketakwaan mereka, agama mereka dapat, dunia juga akan mereka dapatkan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Maka tatkala Hannah melahirkan, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Padahal kebiasaan Bani Israel menjadikan anak-anak yang berkhidmat di Baitul Maqdis adalah anak-anak laki-laki. Karena anak laki-laki tentunya lebih kuat dan tidak mengalami haid, sehingga bebas melakukan apapun di Baitul Maqdis. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia pun mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam. Maryam ini bahasa Ibrani yang artinya adalah khadimatullah, pelayan Allah. Nama yang bagus untuk anak perempuan, yaitu Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohonkan perlindungan baginya, kepadamu, dan untuk anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Penting kita mendoakan anak-anak kita. Selain usaha kita mendidik mereka, yang jauh lebih penting dari itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa itu ada bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kepandaian kita sudah mengetahui berbagai teori pendidikan anak. Itu semuanya tidak akan pernah berhasil tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dari doa Hannah ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar jaga bayi yang dia lahirkan dan juga anak dari bayi ini. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min mauludin illa nakhasahu syaitanu fayastahillu sarikha min naskhatis syaitan illa ibna Maryam wa ummah. Tidaklah bayi yang lahir kecuali dia akan ditusuk oleh syaitan. Ditusuk di perutnya, ditekan dengan jari syaitan. Maka dia lahir menangis karena apa? Ditusuk oleh
syaitan kecuali putra Maryam dan ibunya Maryam. Ini berkat doa Hannah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dari doa Hannah ini Allah Subhanahu wa taala jaga janinnya dan jaga bayi yang keluar dari janin tersebut. Dua keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima nadarnya dengan penerimaan yang baik, meskipun seorang wanita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Tetap dia berkhidmat di Baitul Maqdis. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, memelihara bayi ini dengan pemeliharaan yang baik. Tumbuh berkembang menjadi wanita terbaik. Baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik agamanya, dan baik jasadnya. Yang mana Maryam adalah wanita tercantik di zamannya. Wa kaffalaha Zakaria, dan dia diasuh oleh suami bibinya yaitu Zakaria. Jadi tidak lama setelah Hannah melahirkan Maryam, Hannah meninggal. Sebelum Hannah meninggal, ketika dia melahirkan bayi ini, dia membawanya ke Baitul Maqdis. Kemudian dia mengatakan kepada para ulama Bani Israel yang berada di Baitul Maqdis saat itu, inilah bayi yang aku nadarkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis ini. Maka mereka berebut untuk mengasuh anak ini. Maka Zakaria merasa paling berhak, karena dia adalah suami dari bibi bayi ini. Ia mengatakan kepada para ulama yang lain, aku yang lebih berhak terhadap bayi ini. Mereka berebut karena tahu bayi ini adalah anak dari pemuka agama mereka, yaitu Imran. Jadi Imran adalah ulama besar mereka. Maka mereka berebut. Dan Zakaria karena merasa ada hubungan kekeluargaan dengan bayi ini, dia mengatakan aku yang paling berhak. Meskipun beralasan seperti itu, ulama-ulama yang lain tidak terima. Jadi mereka berebut ingin mengasuh bayi ini. Sehingga mereka sepakat untuk mengundi. Nanti akan disebutkan dalam surah 44 dalam surat ini. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Tatkala mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam. Tidak semua undian itu haram. Kapan undian halal? Jika ada hak yang sama dan kita tidak bisa menentukan atau menjadikan salah satu atau sebagian ridho mengalah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada modal dari seluruh peserta undian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak safar mengundi istri-istri beliau. Jadi ditulis nama-namanya, kemudian diundi, yang keluar namanya ikut serta dalam safar.
Dan itu tanpa modal dari peserta undian. Ya. Jadi kalau ada kasus semisal, maka boleh. Ya. Semisal ada orang berwakaf. Saya wakafkan satu rumah untuk salah satu DKM Masjid Al-Faruq. Gak ada yang mau ngalah. Dibagi juga gak mau. Aku gak butuh duit, aku butuhnya rumah. Maka diundi, boleh ya. Jadi karena mereka tidak ada yang mau mengalah, mereka menulis nama-nama mereka, kemudian diletakkan di kodah, ya, semacam cawan, kemudian dilemparkan ke sungai. Ketika dilemparkan ke sungai, seluruh nama itu hanyut kecuali nama Zakaria. Dan memang secara hukum syariat dia yang paling berhak. Ya. Bibik itu paling berhak terhadap keponakannya ketika orang tuanya tidak mampu. Maka dia diasuh oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, mihrab adalah tempat yang paling mulia di tempat ibadah Bani Israel. Jadi suatu ruangan atau kamar yang digunakan khusus untuk beribadah. Dan Zakaria membangun mihrab tersebut dengan tempat yang tinggi dan ada tangganya. Jadi tidak ada orang lain yang masuk. Nabi Zakaria ketika Maryam ini masih kecil sudah berada di mihrab tersebut. Nabi Zakaria yang mengantarkan makanan untuk Maryam. Setiap kali masuk ke dalam mihrab Maryam, Zakaria melihat makanan-makanan di sekitar Maryam. Jadi baru mau diantar sudah tersedia makanan. Dan makanannya aneh. Makanan buah-buahan yang bukan pada musimnya. Makanan musim dingin yang ada di sisi Maryam, makanan musim panas. Ketika musim panas, yang ada adalah makanan musim dingin. Ini luar biasa. Ya. Kalau ada di tempat kita itu harganya mahal. Ya. Gak musim durian, ada durian. Ya. Kalau pada musimnya itu nggak beli pun banyak yang ngasih, murah harganya. Terlebih yang tinggal di sekitar perkebunan, mudah untuk mendapatkannya tanpa harus membeli. Tapi kalau tidak pada musimnya, itu tentunya buah-buahan yang sangat istimewa. Maka Zakaria dengan keheranan mengatakan, "Qal ya Maryamu anna laki hadza." Dia mengatakan, "Wahai Maryam, dari mana ini? Ada buah-buahan, siapa yang mengasih padahal ini bukan musimnya?" Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini dari sisi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya makanan dari surga. Jadi begitulah ketika kita serahkan anak kita untuk berkhidmat di jalan Allah, Allah yang akan menanggung rezekinya. Jangan khawatir. Kalau anak kita jadikan berkhidmat untuk Allah, memiliki profesi yang berkaitan dengan keumatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rizkinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan orang-orang
yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita saksikan sendiri ya. Para pembina yayasan ya. Kita tahu yayasan sosial di Indonesia secara undang-undang pembina pendiri itu dilarang mengambil keuntungan dari yayasan. Ya. Yayasan itu non profit. Orang yang mendirikan yayasan itu yang memodali. Ya. Maka kita perhatikan para pengusaha yang memiliki yayasan sosial itu urusannya mudah. Hidupnya lebih tenang daripada yang hanya pengusaha saja. Itu pasti banyak masalahnya. Tapi kalau dia meluangkan waktu, mengalokasikan dana, bahkan tenaga untuk memikirkan umat, mendirikan pesantren, lembaga pendidikan, maka urusan-urusan yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis dia mudah, usahanya mudah, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang usaha tok. Seluruh hidupnya dikerahkan hanya untuk dunia. Seluruh urusannya ruwet. Banyak masalah dengan orang, bahkan di dalam keluarganya sendiri bermasalah, istrinya bermasalah, anak-anaknya bermasalah. Maka benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Jadi perhatikan dalam kisah ini, Maryam anak kecil yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat tulus orang tuanya. Niat tulus menjadikan anak ini benar-benar seluruh hidupnya untuk Allah, bukan yang lain. Maka imbalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sebelum imbalan akhirat, imbalan di dunia berupa makanan-makanan surga. Qalat huwa min indillah, dia mengatakan kepada Zakaria, ini semuanya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki tanpa perhitungan. Melihat keajaiban ini, maka Zakaria pun tergugah hatinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Zakaria ternyata juga laki-laki yang sudah lanjut usia belum memiliki keturunan. Dan ini tidak heran ya. Biasanya kesuburan seseorang itu kurang lebih sama dengan saudaranya. Istri Zakaria, Isya, itu saudara perempuan Hannah. Hannah hingga usia lanjut tidak punya keturunan. Begitu juga saudara perempuannya. Maka di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur. Bagaimana kita bisa menilai wanita itu penyayang dan subur? Ya. Kalau penyayang mudah. Kalau subur bagaimana? Ada yang mudah dan ada yang agak susah. Yang mudah bagaimana? Menikahi janda yang subur. Itu pasti subur. Janda anak 5. Ini dijamin subur. Mudah kan? Cara yang kedua adalah dengan melihat keluarganya. Ibunya, kakak perempuannya. Kalau ibunya anaknya 18.
Saudara perempuannya juga seperti itu, anaknya banyak. Maka insya Allah, ya meskipun belum tentu tepat, maka insya Allah itu salah satu upaya kita bahwa dia adalah wanita yang subur. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka tatkala Zakaria mendengar ucapan Maryam yang mengatakan rizki ini dari Allah, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi saat itu begitu dia mendengar jawaban Maryam, dia pun keluar dari mihrab Maryam dan masuk ke mihrabnya. Dia juga memiliki tempat ibadah yang khusus. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Itulah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh hanya kita sekedar melihat dan mendengar ucapannya, melihat perilakunya, mendengar ucapannya, itu semuanya akan menggugah kita untuk juga beramal soleh. Begitu juga sebaliknya, bahayanya kalau kita bergaul dengan orang-orang fasik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan merusak jiwa kita. Meskipun kita belum sampai melakukan perbuatan yang mereka lakukan. Maka Nabi SAW mempermisalkan sahabat yang baik itu seperti minyak, penjual minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, minimal kita akan mencium bau harum. Terlebih kalau penjual minyak wangi tersebut dermawan, kita akan dikasih. Meskipun sedikit itu minyak wangi. Dan sahabat yang buruk seperti pandai besi. Kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi, itu bisa kita terciprat baranya sehingga melobangi baju yang kita pakai. Kalaupun tidak, minimal kita mencium bau sangit, bau asap. Baunya tidak sedap. Dan yang paling mempengaruhi karakter kita, akhlak kita adalah orang-orang di sekitar kita. Kita sering sampaikan bahwa karakter kita itu terbentuk dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Bahkan tidak hanya dari manusia. Alam di sekitar kita sangat mempengaruhi karakter kita. Maka tentunya beda karakter orang yang tinggal di perkotaan dengan di pedesaan. Berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pantai. Orang yang tinggal di pedesaan cenderung lebih tenang. Karena suasana pedesaan lebih tenang. Orang yang tinggal di perkotaan lebih ramai. Karena apa? Terpengaruh karakter knalpot. Sehingga karakternya seperti knalpot. Itu alam yang tidak bisa berbicara. Bisa mempengaruhi karakter kita. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Wal fakhru wal khuyala'u fi ahlil ibil was sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanam. Kesombongan, ujub, bangga diri itu ada pada penggembala onta. Was-sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanam. Ketenangan, keteduhan itu ada pada penggembala domba.
Kita tahu karakter onta itu keras. Maka penggembalanya pun menjadi keras. Sebaliknya domba itu jinak, lembut, kalem. Maka penggembalanya pun menjadi kalem. Padahal tidak pernah penggembala onta itu ngobrol sama onta. Penggembala domba juga tidak pernah ngobrol sama domba. Tapi onta-onta dan kambing-kambing itu mempengaruhi penggembalanya. Apalagi manusia yang bisa berbicara, jelas bisa mempengaruhi karakter kita. Maka Zakaria begitu melihat diijabahinya doa Maryam, maka dia pun tergugah untuk berdoa. Dan begitulah ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, melihat keajaiban-keajaiban yang mereka alami. Apa rahasianya Pak? Doa. Kita langsung berdoa juga. Apa rahasianya Pak? Sodakoh. Padahal sudah penyakit diabetes harus diamputasi. Dia tidak mau diamputasi. Dia memilih ikhtiar sodakoh. Ternyata sembuh. Sahabatnya pun keheranan. Kemana Pak perginya? Dokter mana yang bisa menyembuhkan ini? Tabib mana? Padahal semua tabib sudah dibongkar itu palsu semua. Ternyata dengan sodakoh. Maka dia pun ikut bersodakoh setelah melihat saudaranya sembuh karena sodakoh. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Maka dia diseru oleh malaikat yang tiada lain adalah malaikat Jibril. Yang saat itu dia sedang berdiri sholat di dalam mihrab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada engkau dengan putra yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah. Dia sebagai panutan dan mampu menahan diri. Hasura artinya menahan diri dari hawa nafsu. Wa nabiyyam minas salihin, dan dia termasuk nabi yang salih. Jadi tidak sembarang keturunan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doanya dikaruniai keturunan seorang nabi. Belajar parenting itu penting. Teori pendidikan anak itu penting. Namun jauh lebih penting adalah ketulusan kita dalam mendidik anak, niat kita yang benar dalam mendidik anak, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendidik anak, dan jangan lupa doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan niat-niat kita dalam mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, berbakti kepada kita selaku orang tua, berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.